Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast and Chill and Enjoy Podcast. Kembali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial, teman-teman. Kayak orang emak-emak modern ya kita bilang ya. Sosial. Dia. Enggak lah. Dia adalah seorang ibu yang sangat mulia. Masya Allah. Tempat ngobrol ini adalah kalau teman-teman ketahui, ibu ini adalah pemilik dari kafe ini. Ya, dengan cukup spesial lah teman-teman, dia mau join dan di podcast yang masih sederhana ini. Saya sangat terima kasih Bu atas kehadirannya, menyempatkan waktu dan tenaga dalam pikirannya. Sekaligus kita akan mengenal lebih lanjut siapa sih sosok ibu ini. Yang saya baca dari biografi beliau itu adalah penggerak kemanusiaan. Sosialnya tinggi teman-teman, khususnya warga Kalimantan Timur, Samarinda. Dia mempunyai suatu komunitasnya itu yang saya baca apa ya tadi, lupa juga teman-teman. Nanti kalau untuk lebih lanjut nanti ibunya memperkenalkan sendiri komunitasnya apa. Pokoknya menarik lah. Ini yang sangat saya apresiasi bagi ibunya, ini mau bersosialisasi ke manusia, ke teman-teman anak yatim khususnya. Saya tadi baca portofolionya, baca CV-nya segala macam. Ibu ini bergerak di bidang kesosialan. Untuk lebih lanjut, Ibu bisa memperkenalkan diri di sini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya diberi kesempatan podcast bareng ini luar biasa podcastnya kalau saya bilang, karena saya juga termasuk pengikut nih, suka join atau nonton, ngelihat, nonton ya. Betul, bener banget. Jadi ini podcast yang sangat luar biasa, unik ya kan. Kemudian banyak hal yang ditayangkan di podcast ini ya kan gitu. Podcast ini teman-teman tidak memandang latar belakang orang siapa. Jadi apapun diobrolin, ketika dia punya apapun yang mau diceritakannya bisa aja join ke sini. Karena orang tuh butuh banyak diskusi atau sharing gitu. Kalau boleh tahu Ibu, saya kenalan dulu dong. Ibu kenalan dulu. Iya, kan ada bahasa kalau tak kenal maka tak sayang. Oh gitu ya? Iya. Nggak kenal nggak disayang, oh salah ya gitu ya. Ya, nama saya Ida. Nama panggung Ida Jenas. Jadi kalau mau cari di Facebook saya itu Ida Jenas. Kebetulan, iya, IG-nya juga sama ya. Karena kenapa saya sharekan Facebook saya? Karena semua kegiatannya sebarkan sedekah bareng Kalimantan itu ada di Facebook pribadi saya. Di situ ada album, di situ saya tulis sebarkan. Jadi semua kegiatan dari 2017 sampai sekarang semua ada di situ, gitu. Ya. Teman-teman, dia adalah salah satu ketua. Ketua terpilih sampai sekarang atau founder yang kita biasa kenal bahasa-bahasanya ketua sebarkan sedekah bareng Kalimantan. Adalah forum kemanusiaan, kesosialan untuk mengajak semua kalangan untuk berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan, khususnya di bidang anak yatim Bu ya. Betul. Di lingkungan anak yatim maupun anak yatim piatu. Benar banget. Benar. Dari tahun boleh diceritakan sedikit Bu, founder ini inisiasinya itu dari mana? Awal mulanya itu seperti apa? Karena saya baca tadi Ibu sempat diskusi juga, founder ini sudah berdiri udah 7 tahun. Iya betul. Tahun ke-7. Pasti tidak mudah dong membangun komunitas yang berjiwa sosial ini, karena kita tahu sendiri banyak orang atau masyarakat yang minim jiwa kemanusiaannya yang Satria ketahui ya. Adapun yang tinggi ada juga yang minim. Gimana Ibu bisa menceritakan hal tersebut dalam podcast ini? Oke. Jadi sebarkan itu terbentuk di akte ya. Jadi alhamdulillah kita ini sudah punya akte pendirian dan SK-nya. Ya, legal. Komunitas ini regal teman-teman. Yes. Regal sudah. Legal. Ya, jadi alhamdulillah udah legalitas ya gitu. Jadi berdiri itu di tanggal 22 September 2017. Jadi tahun ke-6. Tahun depan insya Allah jika kami panjang umur semua pengurusnya ya, itu masuk di 7 tahun.
Iya. Cukup. Teman-teman. Iya, ya sudah lulus SD. Kalau anak masuk SMP. Iya betul. 6 tahun. 6 tahun ya. Ini sudah mau 7 tahun. 7 tahun ya. SD ya. Iya. 2 SD. Terus Bu kan tidak mudah juga Bu untuk membangun Benar. komunitas ini. Jadi memang mulanya itu gimana Bu? Iya, jadi awal mulanya itu anak-anak saya waktu masih SD itu kan sekolah di Al Azhar Sifa Budi. Oh iya, itu tuh sekolah Al Azhar Sifa Budi Samarinda. Ya itu ada di betul samping kampus biru. Kampung Kampus Biru. Iya. Ini kampusnya saya itu. Oh iya kampusnya. Ya, jadi berawal dari kita teman-teman suka ngumpul gitu ya, kan gitu. Memang waktu itu apa namanya, saya berpikir sedekah apa ya, kita bisa bersedekah setiap Jumat, awalnya seperti itu, tapi dibagi-bagi gitu, bersama-sama gitu, karena kan tidak semua orang termasuk kita sendiri, misalkan nih ada satu panti nih atau pompes perlu 500.000, nah ketika kita ingin mengeluarkan 500.000 sendiri itu kan mungkin rasanya berat ya, karena apa? Bukan tidak mau memberi, tetapi kadang-kadang ini ada plot-plotnya sudah. Oh mungkin ini buat bayar ini, kan gitu. Nah dari situ bagaimana caranya kami bisa tetap bersedekah tapi bersama-sama, begitu. Tercetuslah ide. Jadi waktu itu kita di awal pertama kali itu kita sebuah nasi kotak seharga 25.000. Ya. Nah, seharga 25.000. Jadi setiap orang setiap Jumat itu satu minggu sekali kan ada Jumat ya. Jumat itu satu orang 25.000. Nah, jika 5 orang berarti kan 25.000 dikali 5 kan gitu ya, 125. Jadi teman-teman akhirnya kan kalau mau mentransfer 25.000 setiap Jumat kan kayaknya apa sih, berulang-ulang kan agak kecil lah ya. Kalau di tahun 2023 25.000 kecil lah ya, kan gitu kan ya. Ya, nah jadi teman-teman akhirnya transfernya untuk 1 bulan jadi 100.000 gitu. Jadi nah betul. Jadi awal sekali itu adalah dimulai dari nasi kotak seharga 25.000. Dulu partner kita yang kita suka pesan itu adalah Warung Padang Upi. Warung Padang Upi kau terkenal. Ya, jadi partner kita suka pesan. Kenapa? Karena kita juga apa ya, kita mau memberi juga yang terbaik. Ya, kita ketahui lah Warung Padang Upi sudah lama sekali di sini ya kan, sudah berapa belas tahun. Artinya memang betul-betul sudah mempunyai nama lah ya dengan kualitas tadi. Jadi kita itu menjadi pilihannya sebarkan seperti itu. Jadi kita pakai Warung Padang Upi itu masih zaman 25.000. Sekarang nggak ada lagi Warung Padang Upi 25.000. Sudah apa harganya udah naik gitu. Nah itu. Kemudian dari situ saya dulu masih BBM, belum ada WA. Ya, jadi saya broadcast ke teman-teman dekat dulu. Saya japri gitu kan ya. Saya bikin kata-kata lah gitu kan ya, mau ikutan sedekah bareng-bareng nggak, 25.000 per Jumat untuk nasi kotak gitu, untuk satu nasi kotak. Nah, jika bersedia jawab iya gitu. Saya bilang pasti mengajak, kita yang mengajak. Akhirnya itu inilah ke teman-teman 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman jawab iya. Akhirnya begitu saya dapat, ya saya buatlah grup WA. Jadi grup WA ini 2017. Grup BBM. Dulu masih BBM kan? Ya, dulu masih BBM. Nah, dari situ akhirnya semua teman-teman juga nge-add teman-teman masing-masing kan? Ya. Betul. Lah akhirnya adalah grup sebarkan gitu. Jadi sebenarnya kita jarang juga ketemu sama teman-teman yang mengeluarkan sedekahnya melalui sebarkan. Jadi memang hanya by WA, dan disitulah laporan-laporan kita itu kita kirimkan setiap Jumatnya itu. Seperti itu. Itu awal kisahnya tuh seperti itu. Sampai sebesar sekarang sudah ya. Betul. Alhamdulillah. Iya. Memang ada orang-orang yang
ingin membantu sesama manusia itu. Benar. Iya. Dari sedekah itu, karena kan sebanyak-banyaknya rezeki kalau kita bersedekah, yang saya tahu ya udah itu nggak ada gunanya itu yang saya tahu. Benar. Melalui komunitas kah, melalui sedekah macam pun kalau kita mau sedekah ya udah ikhlas tunai karena Allah itu yang saya tangkap. Ya betul, karena di harta kita kan ada haknya orang lain. Iya. Ada hak orang lain. Selanjutnya Bu, kalau misalnya kalau Satria tanya nih, Ibu kan sebagai ketua juga menaungi ini yang tidak begitu mudah sampai sebesar ini. Yang ingin saya tanyakan itu memang pure inisiasi kah? Itu kan dari segi di awal inisiasi dan inisiatif Ibu sampai sekarang tuh apakah ada orang-orang yang membantu, misalkan kayak pemerintahan atau pengusaha atau pure dari personal grup Ibu sendiri gitu? Ya, jadi memang awal terbentuknya ini adalah dari teman-teman sendiri, jadi mandiri, jadi teman ke teman saja gitu. Jadi terus terang memang kita belum ada pernah ada bantuan dari pemerintah ya, karena kita sendiri juga tidak menyodorkan diri atau memperkenalkan diri ke pemerintah juga belum pernah gitu. Jadi memang ini pure dari kemanusiaan, iya, perkumpulan teman-teman saja. Jadi teman-teman ini kan banyak ya, maksudnya profesinya kan banyak. Ya ada yang pengusaha, ada yang pengacara, ada yang dokter, ada pegawai, pedagang, semuanya jadi satu di situ gitu. Kenapa juga Bu tempat sasarannya itu yang Satria tadi bahas itu anak yatim? Apakah ada spesifik khusus kan dari memang komunitasnya kayaknya kita harus ke anak yatim? Kan banyak tuh komunitas disabilitas, komunitas yang aksi kemanusiaannya menyeluruh, mengambil ke anak yatim. Mungkin ada cerita apa di balik itu atau inisiasinya seperti apa yang Ibu ingin sampaikan? Ya, yang kita ketahui bersama kan keutamaan memelihara anak yatim, ya kan, itu kan sudah dijanjikan oleh Allah ya kan. Artinya nanti ketika kita sudah kembali ke habis usia kita, ya kan, artinya ya semoga apa yang kita lakukan untuk anak yatim ini nanti kita akan mendapatkan imbalan di sana gitu kan. Kita akan ditemukan, ya kan, kita bisa diibaratkan kalau kata Rasulullah itu kita seperti jari telunjuk dan kita berdampingan seperti itu. Nah itu adalah keutamaan yang kalau saya bilang sih tidak ada bandingannya ya. Artinya seperti itu ya, mungkin ada hikmah-hikmah yang lain juga jika kita mengurusin anak yatim. Itu berarti berbuat baik itu teman-teman ya, bukan sembarang sih, lakukan hal-hal yang baik itu menurut kalian baik ya. Itu bisa melalui apa aja, contoh dari Ibu kan melalui sedekah, melalui membantu orang, membantu anak yatim, pure itu atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya kepaksaan. Tentang berbicara dunia kan nggak ada habisnya nih. Satria nangkap Ibu dan teman-teman komunitas itu menyiapkan bekal tidak di dunia saja maupun di akhirat. Ya istilahnya investasi amal untuk akhirat. Nah yang kayak gitu-gitu teman-teman, karena ya Satria tahu juga banyak komunitas-komunitas yang berdiri, komunitas disabilitas, segala macam aksi kemanusiaan, apalagi isu-isu yang sedang ramai, isu Palestina. Satria akan membantu sebisa mungkin atas dasar kemanusiaan. Maka dari itu terus Ibu, adakah cerita-cerita unik Bu mengenai aksi-aksi yang Ibu lanjutkan ini khususnya di komunitas Ibu nih? Apa aja kendala-kendala? Mungkin nggak mungkin dong Bu nggak ada kendala, nggak mungkin dong nggak ada barter atau sedekah ini memang ada aja jalannya gitu. Personal ini aja Bu. Ya, kebetulan memang sedekah ini memang magnet yang sangat luar biasa ya. Artinya itu kita mau kita merluin dana seberapapun besarnya itu alhamdulillah itu selalu terpenuhi gitu. Jadi ya ini sudah jalan Allah ya, qadar Allah ya, kan Allah yang punya mau. Artinya
apa ya? Jadi memang sudah kayaknya ngalir aja gitu, ya seperti itu. Ya mungkin di apa biasalah kalau dalam perkumpulan ya, perkumpulan atau apapun itu bisnis atau apa segala macam, ketika kita bersama-sama. Karena bukan satu visi saja, yang satu visi misi sama mungkin ya, tapi banyak orang, banyak kepala, otomatis pasti ada ya ada apa namanya, ada perbedaan, iya ya kan, yang debat-debat biasa itu pasti lah gitu. Tapi ibu teman-teman ego yang bener. Tapi yang penting intinya pada akhirnya sebarkan satu tujuan gitu. Jadi dan endingnya event-event yang kita lakukan itu sukses. Iya. Berarti sebarkan ini tidak hanya membagikan rezeki di hari Jumat, ada pun tujuan-tujuan ya, yang ingin dicapai kayak event apa. Betul. Jadi jadikan program gitu. Iya. Nah, jadi sebarkan itu awalnya memang terkhususkan hari Jumat. Jadi memang berjalan mungkin 1 tahun itu memang kita apa namanya nasi kotak itu jalan gitu kan ya, bergantian dari ponpes ke ponpes di seluruh Samarinda gitu. Nah, berjalannya waktu kita melihat kebutuhan. Jadi sebelum kita melakukan kunjungan, kita memberikan sesuatu kepada mereka yang memerlukan, itu biasanya kita biofon dulu, kemudian kebutuhannya apa. Dari awal yang nasi kotak akhirnya berkembang, akhirnya sesuai kebutuhan. Contoh, kita pernah kebutuhannya di Pompes ini kebetulan perempuan semua. Oh, jadi mulai dari peralatan mandi sampai kemudian apa namanya pembalut wanita seperti itu ya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lain itu datangnya itu dari mereka. Jadi dari Pompes itu kirim ke kami, nah kami belanja seperti itu. Jadi kami bawa barang kebutuhannya gitu. Jadi by data yang diperlukan betul, agar tepat sasaran. Bener banget. Juga yes, bener. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita pernah mengalami kita ngirim datang bawa nasi kotak, ternyata di Samarinda ini banyak pembagi nasi kotak. Betul, iya. Jumat aja ada Jumat. Bener. Karena Samarinda ini banyak orang-orang baik gitu, banyak orang kaya hati terutama kan. Betul. Nah, selain banyak uang pastinya ya, amin. Kan gitu. Nah, jadi kenapa kita akhirnya memutuskan seperti itu. Jadi banyak Mas. Jadi ada yang mesin keperluannya mesin pompa air gitu kan ya. Nah, kebetulan baru kami kirim ke daerah Palaran. Oh, butuh kipas angin Bu, butuh ini gitu. Next ini ada yang butuh Al-Quran, berapa puluh Al-Quran seperti itu. Jadi sesuai kebutuhan gitu. Juga terarah teman-teman. Jadi tidak ada permainan atau apa. Jadi jelas targetnya itu siapa, kebutuhannya itu apa. Kan ada juga ini kayak berita-berita penggalangan dana yang tidak jelas arahnya kemana, penggalangan dana yang ilegal, yang saya tidak mengecap dari suatu komunitas atau apa, cuman ada saja yang dananya digalang tapi tidak sampai ke tujuan. Betul. Yang kayak gitu yang harus hati-hati. Dengan adanya lembaga yang legal nih teman-teman, ada sebarkan loh sedekah bareng Kalimantan. Jadi teman-teman bisa membantu juga ke adik-adik kita yang kurang membantu atau yang membutuhkan keinginan-keinginan yang belum tersampaikan, bisa disalurkan dari komunitas sedekah sebarkan ini. Ya. Jadi apa namanya? Akhirnya sebarkan ini berkembang sesuai kebutuhannya. Jadi tidak hanya yang seperti itu tadi, tapi kita juga membantu korban, misalkan korban kebakaran, korban bencana alam, dan dulu waktu peristiwa Lombok atau apa dulu? Tsunami ya, itu ya Palu dan Lombok ya, apa ya? Ya di Palu, tsunami di Palu. Palu ya. Nah itu alhamdulillah luar biasa support dari teman-teman. Akhirnya kita juga bisa nyalurkan ke sana gitu ya. Jadi ada tim, kebetulan waktu itu tim teman-teman dari pengacara, mereka jadi membawa label sebarkan dan sampai ke sana. Seperti itu. Jadi banyak hal. Misalkan ada bantuan orang sakit atau apa, ya sebarkan, lakukan. Jadi setiap Jumat itu yaitu banyak yang masuk ke kita, kebutuhan ini gitu. Kadang tidak hanya
Jumat itu tidak hanya satu yang kita share, tapi kadang-kadang bisa 4 gitu. 4 itu jadi kita broadcast gitu ya ke grup, atau kita punya grup besar, namanya grup besar tuh grup sedekah bareng Lautan yang jumlahnya hampir 100 orang. Nah di situ kadang tidak hanya satu, misalkan di atas ini ponpes ini kebutuhannya ini, oh ini membantu orang sakit misalkan ini. Nah jadi kita share itu, nanti kadang-kadang teman-teman yang mau menyalurkan sedekahnya itu mereka kadang kan tergantung hati ya, tergerak aku mau pilih yang mana kan gitu. Nah kadang-kadang ada juga yang tidak menentukan, langsung saja nominal misalkan 100 atau 200 atau berapa, sudah gitu saja. Tapi ada juga yang mereka pilih, misalkan untuk ini bantu orang sakit, untuk ini gitu. Jadi kita sesuaikan keinginan daripada teman-teman yang melakukan sedekah, betul, melalui sebarkan tadi gitu. Itu ya teman-teman, sudah tangkap nih ya, begitu luas manfaat sedekah kalau teman-teman ketahui. Dan bukti nyatanya ini ya ibu ini teman-teman, melalui dia ini dia sudah punya KPI ini teman-teman, itu gokil sekali kan, itu impact rezeki yang dikasih Allah Bu. Saya tahu terdirinya KPI ini, ibu bantu support segala macam, mungkin rezeki yang didoakan dari ibu yang berikan itu, dari anak-anak yang ibu sedekahi, dari anak-anak yang ibu rawat, impactnya ke diri kita sendiri itu pasti. Jadi menurut saya tidak akan pernah ragu sih kalau untuk sedekah. Karena kan ada perkataan kayak sedekah tidak membuat Anda miskin, itu sih yang aku tangkap. Betul kan itu? Bener banget. Ibu ini lebih mengetahui teman-teman. Anda juga. Karena merasakan manfaatnya. Karena orang tua saya juga Bu, sebelum meninggal dia selalu bilang gitu, apapun rezeki yang kamu punya, sebesar apapun itu kalau bisa sedekahkan, walaupun itu 2.000 segala macam gitu. Yang penting itu ikhlas gitu loh, tanpa pamrih, melalui siapa aja, mau melalui komunitas atau dasar dirimu atau orang-orang siapapun, lakukan apa yang ingin kamu lakukan selagi tidak merugikan orang lain. Itu yang saya tangkap. Dan zaman-zaman sekarang nih kan banyak tuh sedekah melewati apa aja, online bisa, donasi bisa, tapi ibu tetap menjalankan dari komunitas ini kan sangat luar biasa gitu. Banyak orang yang mau terjun langsung, tidak banyak orang yang mau punya inisiatif jiwa kesosialisasiannya atau jiwa kemanusiaannya itu yang cukup tinggi. Tapi dengan sudah diajarkan komunitas nih, berarti tunggu impact kesadaran diri kita masing-masing aja sih teman-teman. Aku selalu percaya gitu loh, apa yang teman-teman lakukan di sini, pemberian maupun impact yang teman-teman kasih ke yang lainnya maupun melalui sedekah ini ya, niatkanlah yang baik, gitu aja Bu, yang ketangkap gitu loh. Dari ibu nih, dari banyak tadi bercerita kita apa segala macam, feedback sedekahnya segala macam. Terusnya apakah ada event yang ibu ingin promosikan atau memang sedekah ini tidak monoton untuk sedekah doang atau apa Bu? Sebelum masuk ke event yang mau kita siarkan ini, saya mau ceritakan satu program unggulan yang sebarkan, yaitu program beasiswa anak asuh. Nah, ini salah satu program unggulan. Dan program unggulan ini sudah tahun kelima, jadi ini sudah 5 tahun ya. Nah, awal dari tercetusnya program beasiswa ini adalah kita punya kelebihan dana dari kegiatan Milad ke-1 sebarkan. Jadi Milad ke-1 sebarkan, kita punya kelebihan dana, kalau tidak salah waktu itu kita 1.000 anak yatim di Masjid Islamic Center ya. Itu kami mengucapkan syukur alhamdulillah juga terhadap Masjid Islamic Center yang sudah memfasilitasi tempat gitu kan ya. Nah di situ kita punya sisa dana 30 juta kalau tidak salah hari itu. Punya 30 juta, kemudian salah satu founder dari Sebarkan, Ibu Lolita. Ibu Lolita ini adalah seorang ibu dan sekaligus ibu pengacara, dan alhamdulillah beliau juga memberikan tempat wadah kita. Jadi sekretariat kita ini berada di jalan di Jalan Ramania nomor 5 Eporvo, KP Akio. Nah itu adalah kantor pengacaranya Ibu Lolita. Ibu Lolita salah satu penasehat
kami disebarkan gitu. Nah, jadi dari ide beliau itu uang yang ada ini kita kita jadikan beasiswa. Waktu itu jadinya 10 anak kalau nggak salah, karena beasiswa kita itu nilainya sebesar 250.000 setiap bulan selama 1 tahun. Jadi orang tua asuh yang mendaftar untuk menjadi yang apa namanya ya, untuk menghandle si anak ini untuk mendapatkan beasiswa itu dia langsung mengcover selama 1 tahun gitu. Jadi pembayarannya melalui rekening sebarkan itu bisa dibayar per bulan, bisa triwulan, bisa 6 bulan, atau bahkan ada yang melakukan transfer selama 1 tahun gitu. Ya, jadi kita awal itu kita survei dulu anak ya. Jadi kan banyak ya anak yatim, ada anak yatim, ada yang yatim piatu, mungkin ada yang yatim tapi masih mampu, jadi ada duafa yang tapi miskin gitu kan ya, macam-macam. Nah, jadi di situ disurvei dulu. Jadi benar-benar betul-betul tim sebarkan ini mensurvei dulu sebelum anak itu menjadi anak asuh gitu. Jadi jangan khawatir para orang tua asuh, insya Allah apa yang diberikan untuk mereka ini tepat sasarannya gitu, karena kita melakukan seleksi dulu. Nah itu, dan alhamdulillah tahun kelima ini kita sudah punya 85 anak asuh, otomatis sudah punya 85 orang tua asuh gitu. Itu tidak mudah. Ya. Ada asuh 2-3 orang aja. Oke. Satu hal lagi, 250.000 itu sebenarnya bisa di cover dengan 2 atau 3 orang, itu bisa banget. Jadi jangan khawatir, jangan merasa saya tidak mampu nih, 250.000 nih besar mungkin ya, seperti itu bisa di cover dengan 3 orang. Jadi misalkan 250.000 dibagi 2 atau 250.000 dibagi 3, itu tetap bisa. Jatuhnya kita semuanya masih bisa ikut menjadi orang tua asuh gitu. Nah, iya. Tidak membatasi gitu ya. Benar. Mau membiayai anak itu gitu. Benar ya. Atas keinginan kita. Berarti Bu, untuk closingan ini range-nya, range apa Bu untuk kedepannya, untuk sebarkan ini, apa yang Ibu ingin promosikan atau yang Ibu ngajak teman-teman semua untuk ayolah bersedekah, dalam artian komunitas ini adalah salah satu komunitas yang bisa dipercaya. Aku percaya komunitas ini sudah 7 tahun bro. Buat apa kalian itu kayak mencari bingung-bingung mau sedekah di mana, bisa disalurkan aja, disebarkan ini teman-teman. Tepat sasaran. Gitu. Oke. Promosi ya? Iya. Oke, jadi ini sebenarnya acara tahunan kita. Setiap tahun kita pasti mengadakan acara ini. Jadi acara ini adalah bukber, buka puasa bersama. Ini insya Allah 1000 anak yatim yang akan kita ajak untuk buka puasa bersama. Insya Allah di minggu pertama di 16 Maret 2023. Kemudian dan yang kedua, kita ada yang namanya belanja baju lebaran. Nah, belanja baju lebaran ini sama agendanya tahunan yang sebarkan di setiap bulan Ramadan. Ini dilakukan di Matahari Mall Lembu Suwana Samarinda. Ya, jadi kami sebarkan menjual voucher senilai 150.000. Ini bisa didapatkan, mungkin nanti bisa dibantu kali ya nomor handphone saya, alamat sekretariat ya gitu kan ya, supaya boleh bisa ke nomor saya langsung 0813476479110 Ida Jenas ya. Nah, jadi event ini insya Allah membutuhkan dana yang sangat besar sekali. Jadi butuh support dari teman-teman semua yang mempunyai hati yang besar, yang yang betul ya, mau menyisihkan rezekinya untuk anak-anak yatim yang terpilih nantinya di acara ini.
gitu. Gitu ya. Acara ini sudah terselenggara teman-teman selama 6 tahun Bu ya. Jauh kurang lebih tahun. Jadi jangan khawatir, semua dokumentasi semuanya ada, baik yang belanja baju lebaran ataupun yang buka puasa bersama semuanya ada. Jadi kenapa kami memilih, karena ada pertanyaan, kenapa memilih Mall Lebuswa gitu? Kenapa nggak ke toko apa misalkan gitu ya? Iya, kenapa spesifik sekali tempatnya? Gitu. Betul. Kami berpikir, kenapa kami memilih tempat Mall Lembuswana Matahari, karena kami belanja di sana. Jadi kami juga ingin mereka juga belanja menikmati barang-barang yang ada di sana. Apa yang kita pakai? Yes, betul. Apa yang kita pakai, apa yang kita makan, samakanlah sama mereka. Makanya kita berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Gitu. Hal-hal yang saya dapat dari itu tentang arti itu sedangkan seperti apa, membantu orang itu seperti apa. Mungkin Ibu bisa closing statement, mungkin pesan-pesan buat teman-teman di sana, petua-petua apa yang Ibu sampaikan melalui komunitas ini. Mungkin bukan petua ya, kalau petua jadi kayak orang tua. Iya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua para donatur terutama, dan kepada para orang tua asuh yang sudah 5 tahun ini membersamai, baik yang sudah yang masih lanjut sampai sekarang, dan mungkin akan insya Allah akan bertumbuh berdatangan lagi ke kami. Untuk para orang tua asuh yang ingin mendaftar, kami sangat welcome sekali. Dan saya juga mengucapkan kepada tim Sebarkan, Pandawi Pandawa, semangat terus bersama. Semangat jualan vouchernya ini 1M harus dapat ya, gitu kan ya. Wah, ini karena saya tidak didampingi MC-nya Sebarkan, ini saya gagal lupa karena MC saya itu punya tepuk Sebarkan. Oh iya, aduh. Salam buat Bu Nana ya. Jadi tepuk Sebarkan itu gini, tepuk Sebarkan. Sebarkan. Begitu. Itu ya. Sukses terus buat komunitas Sebarkan. Pokoknya apapun yang dilalui, apapun programnya semoga dipermudah ya Allah. Amin ya Allah, amin. Saya percaya dari sedekah ini kita dapat semua bermanfaat untuk keseluruhan. Itu yang saya dapat. Ke closing dari saya teman-teman. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kerbau di sawah juga hidup. Kalau hidup hanya sekedar kerja, adapun kerja di sawah, kerbau itu juga bisa bekerja. Jadi sebaik-baiknya kesimpulan yaitu bergerak. Itu aja dari saya. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.